Shalom teman-teman remaja, kembali lagi kita bersama-sama untuk sekolah minggu pada minggu hari ini. Kita akan berdoa terlebih dahulu untuk meminta pertolongan pada Tuhan supaya sekolah minggu pada hari ini lancar. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang menatap raja surga, Tuhan, terima kasih Tuhan telah memberikan nafas kehidupan bagi kami sehingga kami dapat bersama-sama mengikuti sekolah minggu remaja ini dengan baik, dan berkati kami Tuhan dan sekolah minggu ini biarlah sekolah minggu ini berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Dan juga firman-Mu ini biarlah firman-Mu nanti pelajaran mengenai firman-Mu biarlah menjadi dorongan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sekolah minggu ini dari awal dan terima kasih Tuhan hanya dengan nama Yesus dan Dia. Amin. Ya, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini yang pelajaran kelima yang akan bertemakan bersikap tegas terhadap dosa, kita akan mereview pelajaran yang sudah diajarkan oleh Mas Valen kemarin. Silakan. Hari ini kita akan belajar seperti yang tadi Mas Valen sampaikan, yaitu peduli terhadap pergumulan orang lain. Nah, teman-teman, hari ini kita bersama-sama baca kebenaran firman Tuhan dulu sebelum kita belajar dari Galatia pasal 6 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Ya, kita akan belajar tentang bersikap tegas terhadap dosa. Kita akan buka Alkitab kita ya teman-teman. 1 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai 13. 1 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai 13. Teman-teman bisa menyimak. Dia akan bacakan. Dosa dalam jemaat. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa, seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang hidup dengan istri ayahnya. Sekalipun demikian kamu sombong, tidakkah lebih patut kamu bersukacita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? Sebab aku sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir. Aku sama seperti aku hadir, telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal yang semacam itu. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku dengan kuasa Yesus Tuhan kita. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkamiri seluruh adonan? Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu jadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Dalam suratku telah kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini, atau dengan semua orang kikir dan penipu atau dengan semua penyembah berhala, karena jika demikian kamu harus meninggalkan dunia ini. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, menyembah berhala, memfitnah, membantu, atau penipu. Dengan orang yang demikian janganlah kamu berkali-kali makan bersama-sama. Sebab dengan wewenang apakah aku menghakimi mereka yang berada di luar jemaat? Bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang berada di dalam jemaat? Mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Allah. Usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah. Ya, di situ menceritakan di mana Rasul Paulus pergi ke Korintus. Ya, teman, kita sudah belajar tadi yang firman Tuhan tadi. Korintus, teman-teman sudah lama mendengar kata Korintus.
ini Korintus ini adalah sebuah kota kuno yang di Yunani, teman-teman. Di situ banyak hal yang merupakan dalam banyak hal merupakan kota metropolitan Yunani yang terkemuka pada zaman Paulus. Seperti halnya banyak kota yang bermakmur pada masa kini. Korintus itu jadi kota yang angkuh, teman-teman, secara intelek, kaya secara materi, dan bijak secara moral. Di situ banyak orang-orang masyarakat itu di situ banyak orang yang melakukan dosa, yang melakukan perbuatan yang tidak mengenakan hati Tuhan. Segala macam dosa itu jangan itu merajalela, ya teman-teman. Sampai-sampai di kota ini dikenal kota yang perbuatan cabul, kota perbuatan cabul dan hawa nafsu. Di situ banyak orang yang melakukan cabul. Nanti tadi di ayat 1 yang ini ya, yaitu bahwa ada orang hidup dengan istri ayahnya. Istilahnya selingkuh. Kalau nanti ini kalau sudah besar kalian pasti tahu, kalian telah sudah mengenal arti kata selingkuh, arti kata cabul, pencabulan. Nanti kalian sudah besar bisa belajar apa arti sih itu, apa artinya dari kata itu. Di situ Paulus mendirikan jemaat Korintus itu selama berapa, teman-teman? Ayo, selama 18 bulan pelayanannya di Korintus. Di situ adalah perjalanan misinya yang kedua. Itu berada diceritakan pada Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 1 sampai 17. Nanti teman-teman bisa membaca sendiri ya. Di situ tuh jemaat Korintus itu terdiri dari beberapa orang Yahudi yang kebanyakan adalah orang yang bukan Yahudi, tetapi orang yang bukan Yahudi yang dahulu menyembah berhala. Ya, banyak yang memang menyembah berhala. Ingat sebelum hukum Tuhan, ya teman-teman, jangan ada padamu Allah lain ya. Banyak dulu yang pelajaran kita waktu Israel itu dari negara Mesir sempat ya orang-orang Israel juga menyembah berhala, tapi Tuhan bersikap tegas sehingga patung berhala itu hancur. Setelah Paulus meninggalkan Korintus, berbagai macam masalah itu terjadi di dalam gereja yang masih muda itu, yang memerlukan wewenang dan mengajar rasulinya melalui surat dan kunjungan. Setelah Paulus pergi dari Korintus, berbagai masalah yang bertubi-tubi, segala dosa timbul di situ. Padahal di dalam surat ini menasihati jemaat Korintus untuk bersikap tegas terhadap dosa. Karena apa? Teman-teman tahu karena apa? Karena yang mereka lakukan saat ini menjaga diri mereka dari kemuliaan dan kehadiran Tuhan secara nyata. Saya Mas Yuda sama teman-teman di rumah, teman-teman Madya pasti pernah melakukan dosa. Tidak ada manusia yang tidak pernah melakukan dosa, kecuali Tuhan. Setiap menit, setiap detik, setiap jam pasti kita melakukan dosa. Kita tidak semut aja dosa. Kita itu udah dosa lah teman-teman. Nyamuk itu dosa. Dosa kecil. Untuk itulah Paulus menegaskan pengajarannya kepada jemaat Korintus. Ada 3 hal penting.
dalam pengajaran ini di mana jemaat Korintus dan kita semua harus tegas terhadap dosa. Yang pertama, Tuhan Yesus memberikan kesempatan untuk bertobat. Ya. Teman-teman yang sekiranya ya nakal, kalau nakal kita wajar ya. Kalau kita nakalnya nggak berlebihan ya, kayak nakal ganggu jahili teman kita, nyoret tangannya, atau itu kan jahil. Tapi kan kalau kita berbuat jahat kan pasti kita berbuat dosa ya teman-teman. Itu Tuhan memberikan kesempatan untuk bertobat. Apa arti kata bertobat? Ya belum tahu. Ya meninggalkan hidup lama dan memulai hidup baru. Itu adalah kata bertobat. Dia adalah Tuhan yang mengetahui segala sesuatu, bahkan mampu memulihkan keadaan apapun di saat yang tepat. Tuhan setiap detik, setiap waktu Tuhan tahu berarti kita. Kita melakukan aktivitas kita itu dipantau oleh Tuhan. Kita berbuat dosa itu sudah dicatat sama Tuhan. Berdosa jahilin teman gitu ya, misalnya jahilin nyiksa semut gitu ya, itu sudah dicatat sama Tuhan. Kayak Gabriel jahilin sama Luis, itu sudah dicatat sama Tuhan. Jadi Tuhan itu tahu semua dari kita. Dan kemauan dan kesediaan Yesus dalam memberi pengampunan jangan disepelekan. Ya. Itu bukan berarti kita bisa seenaknya berkompromi dengan dosa. Dosa itu nggak bisa istilahnya tawar ya. Dosa ya tidak dosa. Maksud kita melakukan perbuatan dosa, itu jangan dosa dulu ya, besok yang dosa. Maksudnya itu komen kalau tawar-menawar sama Tuhan Yesus tentang dosa juga bisa. Ingat, upah dosa ialah maut. Upah dosa ialah maut. Dan ini orang Kristen itu tidak boleh berkompromi dengan dosa, yang tidak bisa menawar dengan dosa. Karena kehidupan orang Kristen dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus ada di diri kita. Yang kedua, kita harus perlu bertindak tegas. Dengan bertindak tegas atas diri sendiri dan orang lain supaya tidak berkompromi dengan dosa adalah hal yang benar. Kita perlu mawas diri, memilih tidak berbuat dosa dan tidak berkompromi dengan dosa. Ingat konsekuensi yang harus dihadapi tadi ya, kalau kita melakukan dosa. Tadi Mas sudah bilang upah dosa ialah maut. Dan yang ketiga, tidak ada dosa kecil dan dosa besar. Semua dosa itu sama. Semua dosa itu tidak menghinakan. Tuhan tidak senang kalau kita melakukan dosa. Semua perbuatan dosa menyimpang dari koridor firman Allah. Perbuatan dosa menyimpang dari semua ajaran firman Tuhan. Dosa berat, dosa kecil, semua itu adalah dosa. Tidak ada dosa kecil maupun besar. Jadi bukan berarti kita dapat memilih melakukan dosa apa, tetapi lebih baik kita tidak berbuat dosa. Ya, teman-teman. Ya, pernahkah kalian mencoba untuk tegas terhadap dosa di kehidupan kalian? Ya, pasti teman-teman yang pernah kayak dosa. Ya, kalau kalian mau sekolah minggu sih, tak mainan main Mobile Legends, main Free Fire, mau setelah minggu malah asik tiduran nanti itu berbuat dosa tuh teman-teman. Meninggalkan persekutuan itu juga perbuatan dosa. Saya Mas Yuda di sini berharap teman-teman remaja bisa tegas berbuat dosa.
kita bisa menolak kalau kita kalau iblis membisikkan di dalam kita, ayo berbuat ini, katakan tidak sama iblis. Katakan tidak sama iblis, katakan ya sama Tuhan. Ya. Itu ya teman-teman, kita sudah belajar tentang ini, bersikap tegas terhadap dosa. Ya, tadi yang pertama tadi Paulus harus menasihati jemaat Kristus dengan harus bersikap tegas. Yang satu tadi ya, Tuhan Yesus memberikan kesempatan untuk bertobat. Yang kedua, perlu bertindak tegas. Dan yang ketiga, tidak ada dosa kecil dan dosa besar. Ya. Semua dosa itu sama teman-teman. Ya, pemain kita harus harus menghindar dari dosa. Ya, lebih baik lebih baik kita menghindar daripada kita melakukan. Ya, percaya teman-teman, kita akan mengakhiri sekolah minggu hari ini, tapi kita akan memberikan persembahan dulu. Kalau teman-teman bisa menyiapkan nama persembahan yang terbaik. Ya, terima kasih teman-teman Matia. Hari ini kita bisa belajar tentang Paulus terhadap jemaat Korintus yang harus bertindak tegas dalam dosa. Yuk kita akan mengakhiri sekolah minggu pada hari ini dengan berdoa bersama pimpin. Siapkan hati kita untuk bersama-sama kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang berkata kerajaan surga, Tuhan, terima kasih Tuhan telah menyertai kami dengan semua pada pagi hari ini, dan kami sudah bersama-sama belajar tentang pelajaran pada hari ini tentang bersikap tegas terhadap dosa, melalui kami sehingga kami bisa melaksanakan firman-Mu, kami bisa bersikap tegas terhadap dosa, bisa meninggalkan dosa. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu kami bisa melakukan hal yang baik bagi kita untuk meninggalkan dosa Yesus. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Yesus.